Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang pertama, kondisi sosial dan ekonomi. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda yang menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi. Masyarakat mengalami kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah muncul sebagai gerakan yang berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pendidikan. Yang kedua, kekurangan pendidikan agama. Sebelum Muhammadiyah berdiri, pendidikan agama di Indonesia masih sangat terbatas dan seringkali tidak mengikuti metode pengajaran yang modern. Banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan agama secara dogmatis tanpa memberikan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, reformasi pemikiran Islam. Gerakan reformasi pemikiran Islam yang berkembang di dunia Islam pada awal abad ke-20 juga mempengaruhi lahirnya Muhammadiyah. Pemikiran ini menekankan pentingnya kembali kepada sumber-sumber asli ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran tersebut. Yang terakhir, pengaruh kolonialisme. Penjajahan Belanda membawa dampak negatif terhadap sistem pendidikan lokal, termasuk pembatasan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi rakyat pribumi. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah yang pertama, sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah dituntut untuk mengomunikasikan pesan dan dakwahnya dengan menanamkan hazanah pengetahuan melalui jalur pendidikan. Yang kedua, usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara modern. Yang ketiga, lahirnya manusia-manusia yang mampu tampil, ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, tipe Muallimin atau Muallimat Yogyakarta. Ini merupakan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang fokus pada pengajaran agama Islam dan pembentukan karakter siswa. Yang kedua, tipe madrasah atau departemen agama. Tipe ini mencakup pendidikan ibtidaiyah atau setara SD, sanawiyah setara SMP, dan aliyah setara SMA yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Yang ketiga, tipe sekolah Dignas. Tipe ini mencakup lembaga pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas yang beroperasi di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir, madrasah diniyah. Lembaga ini berfokus pada pengajaran ilmu agama secara mendalam. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran atau ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 September 1912. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pada mulanya tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dadiji kejaising kamajorean aja kesal anggonu jamnut gawe kanggo Muhammadiyah, yang artinya jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa tidak puas dengan sistem dan praktik pendidikan yang ada di Indonesia saat itu. Dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Tantangan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau akulturasi. Yang keempat, permasalahan strategi pembelajaran. Yang terakhir, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan SDM. Yang ketiga, reformasi manajemen pendidikan. Yang keempat, pemberdayaan kelembagaan. Yang kelima, penanaman kultur positif. Dan yang terakhir, revitalisasi pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyaan atau AIKA.
Baik, kesimpulannya, Muhammadiyah adalah gerakan pendidikan Islam yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berfokus pada pembentukan individu berakhlak mulia dan berpengetahuan luas dengan modernisasi dan pembaruan metode pengajaran untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.